kalau kita hanya tenggelam untuk pencitraan supaya orang senang sama kita terus kita tidak bekerja, saya kira terus apa manfaatnya? Kembali lagi, saya perempuan yang jadi wabub pertama, saya harus berbeda dari wabub-wabub yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Femi Udoki Podcast, dan kali ini saya bersama Ibu Wakil Bupati Bone Bolango, Ibu Dr. Merlan Uloli SE MM. Ya, Ibu Dokter, ini sebenarnya jumpa kita yang kedua ini ya Bu. Iya. Sudah yang kedua kali, dan waktu itu Ibu belum menjadi Wakil Bupati, alhamdulillah doa kita semua terkabul ya. Ibu mendampingi Pak Hamim. Ya, gimana, sudah boleh 1 tahun ya? Februari baru setahun. Februari baru 26 Februari. Ya, bagaimana? Kan sebenarnya di pemerintahan ini bukan hal yang asing ya buat Ibu. Tetapi mungkin kondisinya yang berbeda antara Papua dengan Gorontalo. Betul. Ya. Apa yang Ibu temui di sini yang berbeda dengan di sana? Alhamdulillah. Saya sudah bekerja mendampingi Pak Bupati hampir 11 bulan ya. Ntar lagi sebulan lagi kita 1 tahun. Saya sangat bersyukur bahwa semua jajaran ASN pemerintah Kabupaten Bone Bolango itu bisa menerima saya dengan baik, sehingga tidak ada hambatan bagi saya untuk saya bisa masuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hanya memang berbeda dengan 32 tahun saya di luar. Saya bekerja di wilayah otonomi khusus, wilayah orang, dan kita sebagai perantau di sana memang sangat berbeda, begitu. Dan ada nilai plusnya, artinya kita bisa mengadopsi apa yang baik kita bawa, kemudian yang tidak baik ya tentunya kita tinggalkan, gitu. Dan itu sangat bermanfaat di pemerintahan ini. Iya, seperti apa misalnya? Misalnya di sana kita kan bicara itu terbuka begitu. Kita tidak suka. Oh, jadi belak-belakan ya? Belak-belakan begitu, open begitu sama teman. Tapi kalau di sini kan penuh perasaan. Biar bisa segan, rasa tidak enak, kemudian rasa jangan orang lain tersinggung, seperti itu. Apalagi dengan saya, karena saya ini kan ada di jabatan politik yang ke depan ya kita akan maju begitu ya. Jadi kalau istilah sini tidak boleh, harus kita baik-baik sama semua orang begitu, dan itu bertentangan dengan saya punya keseharian begitu. Jadi tapi ya itu dia dinamika saya dari birokrasi mau masuk di politik, kemudian juga saya kebiasaan dengan teman-teman di sana. Bagi kita di sana tidak marah gitu, tapi kalau di sini kita bicara begitu itu dianggap marah begitu. Tapi awal-awal teman-teman menganggap begitu, tapi semakin ke sini mereka bilang, oh ternyata Ibu Wabub itu tidak marah. Iya, jadi Ibu terpola dengan yang ada di Papua, bahwa kalau di Papua itu bersuara keras itu tidak marah. Tidak marah. Kan di sana orang keras. Iya, kan? Tapi orang Gorontalo menganggapnya ini agak Ibu ini keras, gitu. Ini pangmarah, gitu kan. Kemudian judes begitu ya. Tapi semakin ke sini semakin orang memahami ternyata memang bawaan kita seperti itu, bawaan saya. Karena memang lingkungan itu kan, saya hidup di lingkungan yang keras, lingkungan yang memang berbeda jauh budayanya dengan Gorontalo seperti itu. Jadi ya kita ini aja sambil jalan, menyesuaikan. Tapi kadang juga ada yang harus kita pertahankan, gitu. Misalnya
kita marah saat itu, Setelah itu tidak setelah lagi. itu habis. Iya. Tapi mungkin rata-rata perempuan begitu ya. Ya. Iya, saya itu di kantor kan begitu, marah, tapi setelah itu tidak Selesai. begitu. Jadi saya memang juga dikenal sebagai suka marah begitu. Tapi setelah itu, jadi yang penting kita sudah sampaikan bahwa ini tidak boleh, ini salah. Setelah itu tidak lagi. Iya. Iya, Ya, dan seperti itu. lumayan 32 tahun perjalanan karirnya atau apa namanya? Sejak merantau. Jadi 32 tahun merantau dari masih SMA itu ya. Iya, lulus SMA. Terus yang 26 ya. 26 saya bekerja sebagai ASN di sana. Jadi merintis karir dari mulai jadi sespri ya. Iya, saya dari honor. Terus jadi pegawai itu, dari honor itu sudah sekpri, jadi tingkat terangkat. Iya. Terus kuliah Jadi S1, memang S2, S3 itu kerjanya kuliah saja. Iya, waktu jadi honor itu memang masih baru modal ijazah SMA. Iya. Tapi begitu gigihnya ya sampai S3. Karena ada yang goalnya yang akan dituju. Wow. Gitu. Iya. Karena ada apa? Ada satu tujuan dan kita fokus menuju tujuan itu. Gitu. Dan itu setelah saat ini saya duduk begini, saya bilang kok saya mampu ya. Saya mampu menjalani itu ya. Gitu. Ternyata kalau diingat-ingat sekarang, ya sudah, memang luar biasa perjuangannya. Perjuangan di mana kalau kita sekolah, terus kalau ada demo, ada. Oh, sering demo-demo juga di sana. Oh iya, ada demo, ada keributan, ya di mana kita orang pendatang ya tidak disukai kalau orang lagi demo itu kan pendatang gitu. kan ya jadi sasaran begitu. Tapi kita tetap harus eksis, harus kuliah, harus kerja di tengah-tengah hingar-bingar politik seperti itu di sana. Dan setelah itu mengasihkan, indah untuk dikenang begitu. Iya. Tapi di sana ada menganut harus mengutamakan putra daerah begitu. Iya. Di sana itu istilahnya 80-20. Gitu, otonomi khusus. Tapi Ibu masuk di 20 itu. Kami pendatang di 20 itu. Yang mereka 80. Dan itu porsi kami. Yang 20 itu porsi kita. Jadi kita harus melakukan yang terbaik supaya kita masuk di 20. Kalau enggak akan terpakai. Begitu. Jadi, buktinya Ibu ya, karena membuktikan bahwa bisa melakukan yang terbaik, harus bekerja begitu. Dan itu saya mau itu bisa diberlakukan di sini. Kita mau fight begitu kalau ingin supaya benar-benar yang terpakai itu adalah yang benar-benar orang yang memang mampu, yang terbaik, mampu dan loyal, komit seperti itu. Iya. Jadi Ibu kan sekarang sudah jadi wakil bupati. Pernah nggak bermimpi untuk apa? Atau mimpi tertinggi Ibu apa? Cita-cita tertinggi? Saya itu tidak pernah bermimpi menjadi wakil bupati atau menjadi kepala daerah. Tapi saya punya mimpi itu bahwa saya bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi orang luas, begitu. Jadi saya memegang ketua KKIG itu hampir 4 periode, gitu, 4 tahun, 4 kali 4, 16 tahun. Jadi ada saja yang saya buat. Bagaimana untuk saya untuk orang Gorontalo di Papua. Di Papua, apalagi menjelang 23 Januari seperti ini, ada aja futsal antar kecamatan, warga Gorontalo tiap kecamatan, tenis meja olahraga semua, jalan pagi, kemudian untuk kuliner Gorontalo, gitu semua saya lakukan. Yang penting ada manfaat buat kita. Ini memperkenalkan, ini loh saya punya daerah, gitu. Jangan hampir orang kan nggak kenal Gorontalo. Orang tanya Gorontalo itu di mana. Dan tapi sudah seiring dengan saya selalu memperkenalkan itu,
saya undang pejabat, lama-lama orang sudah tahu Binta Biluhuta. Oh iya. Jadi kalau ada acara-acara banyak yang senang menu Binta Biluhuta ini begitu. Saya itu bagian daripada cinta saya terhadap daerah untuk memperkenalkan kita punya daerah. Jadi kalau di kantor itu ada acara pasti ada makanan khas. Meja. Iya. Meja orang bilang dia punya apa itu? Pondok. Ada pondoknya Binta Biluhuta satu di situ Milu Sirah. Atau yang bikin siapa? Kita orang Gorontalo. Gitu. Berapa banyak orang Gorontalo di sana? Kami kalau khusus di kota itu kami ada sekitar 300-an kepala keluarga khusus kota. Ibu di Jayapura? Iya, kota Jayapura saya. Khusus kami di kota. Tapi ada di daerah-daerah kami itu yang paling banyak itu kami di kota. Yang lain-lainnya itu sedikit-sedikit saja macam di Kabupaten Jayapura, di Timika, di Biak, di Sorong, ada di Merauke, itu ada KKIG dan itu saya lantik. Saya terbang ke daerah untuk saya lantik, bukan pelantikan. Iya, ke sana kalau di sana kalau ke mana-mana pakai pesawat ya? Pakai pesawat. Pakai pesawat, bahkan ada pesawat yang harus kita naik itu kita diukur timbangan badan. Bukan ukuran satu orang per orang. Jadi beli tiketnya bagaimana? Ditimbang. Sesuai. Saya baru tahu. Tapi khusus untuk lokal. Iya. Karena kecil pesawatnya kan. Misalnya kecil. Jadi ditimbang kita punya berat. Jadi karena ada kapasitas berapa orang, bukan berapa orang, berapa beratnya. Gitu. Tentunya siapa yang paling berat dia bayar paling mahal. Oh gitu. Jadi kalau misalnya paling banyak 10 orang begitu, atau dengan berat sekian. Jadi walaupun belum 10 orang, tapi karena ada yang beratnya berlebih itu tidak. Sudah itu yang asik juga ya. Susi air. Susi. Iya. Wamena ke. Iya, pesawat-pesawat kecil. Ke tempat-tempat yang kecil-kecil. Gitu. Jadi ibu sama Ibu Suharsi itu menghapus image ya atau apa ya, bahwa orang Gorontalo, perempuan di Gorontalo itu tidak bisa memimpin. Nah sekarang ibu dengan Ibu Suharsi itu sudah membuktikan bahwa ternyata orang Gorontalo bisa juga memimpin. Maksudnya perempuan Gorontalo itu bisa juga memimpin dan ternyata ada juga yang memilih begitu, yang memilih wakil bupati untuk jadi atau memilih perempuan untuk jadi wakil bupati. Ini selangkah lagi jadi bupati ini. Amin. Nah, bagaimana Ibu melihat itu? Saya mau bilang anggapan-anggapan orang bahwa ada beberapa pendapat atau sebagian besar ya berpendapat seperti itu bahwa perempuan Gorontalo itu tidak bisa memimpin. Ini yang menjadi kekhawatiran saya di perhelatan 2024 nanti. Gitu. Jadi jangan sampai isu ini akan berkembang lagi. Jadi saya ingin mengajak perempuan-perempuan politik yang ada di politik, termasuk mungkin Ibu Femi, Bu Upi yang ada di samping ini. Kita harus bersatu. Ini bukan persoalan saya, persoalan Ibu Suharsi, persoalan Ibu Ida Saida, persoalan perempuan Gorontalo semua, gitu. Supaya apa? Stigma bahwa perempuan tidak boleh memimpin di Gorontalo karena adat, karena kedudukan adat, tidak mungkin laki-laki melubo sama perempuan, kemudian Jamuali Bulita, duduk di Bulita, berdua ada perempuan, kemudian ada laki-laki. Nah ini yang harus kita menghormati adat. Kita harus tunduk kepada adat, tapi bukan berarti harus jolim terhadap perempuan. Gitu. Kita lihat Indonesia ini saat ini di daerah, belum di luar negeri ya, masih sudah di dalam di Indonesia sendiri. Bahkan Gubernur Banten itu kan sudah 20 tahun yang lalu sudah gubernurnya perempuan. Gitu. Presiden juga sudah berapa periode yang lalu kan perempuan. Nah ini membuka mata kita semua begitu bahwa perempuan tidak bisa dimunafikan bahwa dia punya kemampuan.
Sri Mulyani Iya. perempuan, Tidak ada yang bisa menandingi jangan sampai sekarang. dengan mengatur begitu Keuangan. keuangan negara yang dalam kondisi yang pandemik yang luar biasa. Sulitnya mengatur keuangan itu perempuan ada di dalam situ begitu. Jadi saya berharap ini harus kita angkat semua, termasuk Ibu Pemi yang terus ada di dunia komunikasi ini terus digaungkan di RRI begitu. Kalau perlu jangan kita perempuan dan laki-laki kita bersaing di 2000 ke depan 2024 dan lain-lain ini karena kemampuan, kualitas begitu. Jadi jangan karena kita punya jangan karena stigma itu kemudian tidak mau jadi ciut begitu. Kemudian saya ingin juga pihak adat ini harus diedukasi dari pihak tokoh-tokoh adat. Mereka adalah yang wajib menyuarakan ini begitu. Karena waktu itu isu-isu itu sempat dikembangkan saya, tetapi alhamdulillah itu bisa ditepis. Jadi beban saya ini sebenarnya bukan hanya karena ingin kita bertanding antara laki-laki dan perempuan, tidak, tetapi kita harus membuktikan bahwa kita mampu begitu. Kemudian ada spesialis perempuan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, tetapi butuh domain perempuannya di situ yang bisa bermain begitu. Dan ini bukan kelemahan, tapi ini harus dilihat menjadi suatu kelebihan kita kaum perempuan. Untuk itu ada kaukus perempuan. Saya ingin bisa mengundang kami di situ, kemudian kita sama-sama mencari format sehingga kita bicara ini tapi tidak menyerang. Kita punya kaum bapak, kaum laki-laki tidak menyerang, tetapi kita menampilkan ini loh kami. Sudah saatnya kami diberi ruang, sudah saatnya kami diberi tempat, sudah saatnya kami diberi kepercayaan begitu. Dan saya sangat bersyukur setelah saya dengan Ibu Suharsi jadi wakil bupati ini semakin banyak seperti Wakapolres kami, Bonebolang itu kan perempuan. Kapolres itu Pak Suka yang sekarang sudah Kapolres Kota, beliau bilang begini, saya punya Wakapolres perempuan itu karena terinspirasi dari wakil bupatinya Pak Hamim perempuan. Saya bilang saya mau ambil perempuan juga, saya mau lihat mereka bisa berkolaborasi, dan kenyataannya kami begitu sangat solid berdua begitu. Enak sekali komunikasinya dengan Ibu Wakapolres. Kemudian akhirnya Kapolsek juga ada perempuan, ada 2 di Bonebolango, dan ini tanda-tanda untuk kita kaum perempuan bahwa ini daerah dunia ini sudah mulai membuka ruang, sudah mulai memberikan kesempatan, dan ini jangan kita sia-siakan, jangan kita lengah begitu. Artinya jangan sampai itu kita orang bilang tidak boleh perempuan, makanya mau diangkat ke sana. Ini ada orang sebagian begini, ini rusak bagian itu yang kita jaga. Jangan sampai, dan itu beban bagi saya, tanggung jawab saya itu, karena tanggung jawab ini saya ada bawa ini remaja generasi perempuan ini ada di belakang saya yang kedepannya mereka juga akan mengikuti jalan ini, dan saya bangga menjadi pembuka jalan ini. Begitu, menjadi pembuka, dan perempuan-perempuan, anak-anak kita, generasi kita ini akan mengikuti jalan kita seperti itu. Iya, sebenarnya kan citra perempuan ini sebenarnya agak jatuh juga ketika kemarin ada beberapa bupati yang bupati perempuan yang ditangkap KPK itu kan. Padahal kan sebenarnya dari sisi positifnya ya perempuan ini lebih teliti, kemudian ada feminismenya di situ yang bagaimana ya lebih hati-hati, kemudian orang Gorontalo bilang mau ulin tapo. Kemudian terkait dengan Bulita yang katanya perempuan tidak bisa duduk di Bulita bersama dengan laki-laki. Karena saya pernah mengalami, jadi ada salah satu pesta yang kemudian waktu itu saya melihat Pak Wali Kota waktu itu. Saya mendekat langsung ditegur sama MC-nya. Tidak bisa perempuan tidak bisa tidak bisa mendatangi Bulita yang ada laki-lakinya di situ. Tapi ini sebenarnya ada solusinya kemarin ketika Ibu Winarni
menerima gelar adat. Mungkin beliau adalah satu-satunya perempuan ya yang menerima gelar adat. Saya belum tahu apakah ada sebelum itu, tapi yang saya tahu Ibu Winarni. Dan ketika dimusyawarahkan dengan Pak almarhum Pak Medi Botutihe, beliau memberi solusi bahwa bikinkan bulita yang satu Sendiri. Ya. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau perempuan itu jadi pemimpin, karena buktinya begini, ketika di politik perempuan dilarang untuk, atau ada anggapan bahwa perempuan tidak bisa memimpin, tapi kenapa camat, kepala desa itu bisa perempuan, kepala dinas bisa perempuan. Ini kan sebenarnya bertolak belakang sebenarnya. Iya, mungkin karena belum belum pernah kepala daerahnya. Iya. Atau ini hanya untuk kepentingan politis saja. Bisa. Ketika ini sudah mulai ada perempuan yang maju, ini lagi dihembuskan, isu ini dihembuskan lagi. Ya bisa itu. Karena makanya saya selalu bilang jangan dilihat dia punya jenis kelaminnya, tetapi dilihat kemampuannya begitu, untuk bahwa perempuan ini bukan saingan. Iya. Kita bukan tapi jadi mitra. Mitra. Kita bersama-sama begitu. Dan saya sendiri banyak belajar. Saya banyak belajar dari laki-laki. Iya. Bukan berarti kita ikuti, tidak, tapi saya curi bahwa kalau dia gagal di sini, berarti kita boleh ke sini. Kita tempuh cara ini begitu. Artinya kita harus lebih cerdas begitu, karena kita lebih bisa menguasai emosi, kita bisa lebih mengolah, kita punya ego begitu daripada laki-laki seperti itu. Sehingga ini kemampuan kita. Kemudian kembali ke bulita, saya mau kasih tahu, mudah-mudahan banyak yang dengar ini. Kalau dibilangin misalnya pejabat tertinggi kan dulu di bulita, kenyataannya saya ini kan ke pesta di kampung, keluarga bulita satu, itu yang duduk di dalam itu di Pak Camat enti ayahanda, sementara saya di luar gitu. Dan itu tidak apa-apa, saya tidak merasa diremehkan atau saya tidak, itu saya ingin memperlihatkan kepada khalayak, kepada rakyat, tidak apa-apa saya tidak duduk di bulita. Dan memang saya sudah awal dari mencalonkan itu saya selalu bilang, tanpa duduk di bulita pun tidak akan mengurangi semangat saya sebagai wakil bupati, andai kalau saya terpilih. Dan itu saya buktikan, kalau saya sudah datang ada ini sudah saya sudah di dalam. Jadi adat itu tetap jalan begitu. Tetapi ketika ini harus dihubungkan dengan bahwa tidak bisa memimpin, jangan. Tapi mungkin itu kita harus belum terbiasa. Kalau sudah mulai banyak pemimpin perempuan, khususnya mungkin bupati, bahkan nanti ke depan kalau ada gubernur lagi perempuan, dan ini harus yang bisa menepis isu ini, memang harus ditepis dengan kita maju, supaya ada pembuktian. Betul. Begitu tiolehulo, loyalty, kan tidak ada adat yang dilanggar. Betul. Orang takut melanggar adat itu kan, kita takut kalau kita kena berdosa atau kena kutukan, begitu. Kena ajab itu kan begitu. Jadi kita harus membuktikan itu, kita perempuan. Ayo kaum perempuan, rame-rame kita buktikan itu. Ini demi kaum kita ke depan begitu. Kalau kita kan masa depan kita saat ini, tapi kita punya anak cucu. Saya punya cucu perempuan, keponakan, anak-anak. Nah, ini menjadi barometer untuk mereka kita ini begitu. Tapi kita tidak bisa bayangkan kalau kita sendiri, kita baru disebut tidak boleh memimpin, kita sudah mundur. Akan terus presiden buruk bagi kita punya anak-anak nanti ke depan. Kalau mau jadi di Gorontalo perempuan ini tidak boleh menjadi pemimpin. Sementara semakin generasi ke depan ini kan akan lahir anak-anak bahkan mereka lebih berani dari kita. Bahkan mereka lebih pekal dari kita, lebih cerdas dari kita, karena dunia kan sudah berbeda, mereka punya dunia dengan kita. Nah, ini yang kita wariskan, apa yang boleh kita berikan kepada mereka? Ini seperti saya, sebatas ini, beraninya berkoar-koar sedikit-sedikit begini, kemudian sedikit menyampaikan pendapat bahwa walaupun itu adat tetap kita hormati, tetap bulita itu tetap kita junjung tinggi, tidak duduk di bulita pun tidak masalah, bukan merasa kita diremehkan seperti itu.
Iya, ini kan di satu sisi perempuan ini kan ketika di DPRD misalnya itu kan ada intervensi undang-undang yang meminta harus ada keterwakilan perempuan 30%. bahkan 30% perempuan bahkan itu wajib bagi partai politik untuk mencalonkan. Begitu juga untuk penyelenggara pemilu, kemudian ya ada beberapa yang memang harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Tetapi di ironisnya untuk pencalonan kepala daerah ini malah Karena laki-laki kita terbiasa hanya mereka saja. Hanya mereka saja yang maju. Selama ini belum ada perempuan. Jadi begitu ada perempuan, nanti kita coba 2024 kita maju. Wah, keren. Ini pernyataan ini. Pernyataan 2024 maju. Katanya ada lagi perempuan yang maju di Bone Bolango. Oh, ada ya. Banyak. Atau mungkin mau pasangan. Iya. Tapi Ibu memang sudah resmi di partai. Saya di Nasdem. Nasdem. DPW saya wakil ketua bidang eksekutif. Iya. Cuma saya dengar-dengar undang-undang pilkada ini lagi digugat. Mau sidang kayaknya. Jadi yang masa jabatan cuman sampai 2024 itu. Yang sampai 2026 lanjut. Ada lagi di judicial review. Iya. Sudah, kita ikut saja aturan. Ikut saja ya. Apapun putusan dari MK itu akan diikuti. Yang penting tetap mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dan saat ini bekerja sebaik-baiknya. Iya, saya lihat Ibu malah lebih sibuk dari Bupati sekarang. Mungkin Bupati memberi kesempatan seluas-luasnya untuk Ibu lebih dengan masyarakat. Pak Bupati memberikan saya 11 kewenangan. Wow. Dan saya begitu semangat dengan kewenangan-kewenangan itu. Begitu. Jadi rasanya satu hari itu kurang. Kalau bisa ditambah 28 jam, saya mau tambahin satu hari. Jangan 24 jam. Iya. Untuk menjalankan yang 11 kewenangan itu. Iya. Apa saja itu? Mengenai peningkatan PAD, terus mengenai disiplin aparatur, kemudian juga dengan penurunan angka kemiskinan, seperti itu. Kemudian mengenai pemberantasan buta huruf Al-Quran di Bone Bolango, seperti itu. Kemudian juga untuk laporan sakit, begitu. Jadi banyak ya, mengenai UMKM begitu, dan banyak sampai lupa. Iya. Jadi dan tugas tambahan lainnya yang Bupati berikan. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Secara undang-undang wakil itu adalah pengawasan. Iya, karena kenapa Pak Bupati memberikan kewenangan-kewenangan ini? Karena beliau melihat bahwa Ibu mampu untuk itu. Dan saya bersyukur bahwa teman-teman wakil-wakil Bupati yang lain saya tanyakan, mereka tidak punya kewenangan itu. Kalau saya itu ada di perbuknya peraturan Bupati, dan beliau memberikan 11 kewenangan. Tapi itu sebelumnya dibicarakan berdua. Pak Bupati merancang, tidak dibicarakan ini saya tidak. Beliau langsung begitu saya dilantik, ini loh tugas-tugasnya Bu begitu. Dan saya merasa bersyukur karena di samping saya ini pekerja memang. Jadi tambah semangat, semangat bekerja saya ada. Kemudian saya bisa menyusun program apa yang saya akan buat, begitu, dengan program-program ini, begitu. Kemudian apa yang perlu saya intervensi, begitu. Kemudian apa perlu yang kita tambahkan. Jadi kemudian saya beruntung karena saya memang orang birokrasi ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk masuk di semua lini, begitu kan. Orang bilang aparatur sipil itu dia harus tahu sedikit dari banyak hal. Begitu. Beda dengan profesional. Dia tahu banyak tentang satu hal. Gitu. Jadi kita begitu. Tahu sedikit tapi semua hal, banyak hal. Iya. Ada wakil bupati yang sering di mana-mana dia sering ngomong, ya saya ini cuma wakil bupati. Kalau bupatinya tidak lagi berhalangan, saya bisa
kalau saya diminta untuk hadir atau mewakili, ya saya mewakili. Selebihnya kalau bupatinya mampu, dia bisa jalankan sendiri, saya tidak dipakai lah, tidak diminta untuk, karena katanya wakil bupati itu hanya membantu bupati. Tetapi di Bonebolango lain. Kalau saya Pak kan banyak tugas. Kalau bupati melaksanakan tugas-tugas, ya saya menjalankan yang 11 kewenangan ini. Saya lihat apa yang belum saya sentuh ini. Begitu, saya lakukan itu. Misalnya peningkatan PADO, saya pasar. Ini yang saya fokus itu. Ada juga wisata, tempat-tempat wisata. Ini juga kita harus fokus. Jadi saya putar di sini. Saya tinjau disiplin, saya tinjau sidak ke kantor-kantor. Begitu. Sebenarnya pintar-pintarnya kita saja. Namanya kan pengawasan. Itu semua kita awasi. Betul. Jadi mengawasi ini kan tidak harus diperintah sebenarnya. Jadi makanya kadang saya bilang, saya sering merasa bertanya dalam hati, apa harus disuruh bupati baru kita mau kerja? Jadi paling tidak kita tahu tupoksi kita apa, begitu. Sehingga kalau tidak diperintah, ya kita langsung jalan karena ada tugas kita. Tugas kita menanti, gitu. Hanya jangan dianggap kalau wakil itu hanya membantu dan kalau tidak diperintah tidak bekerja, begitu. Kalau saya tidak, saya tahu saya punya tugas, begitu. Kalau beliau ada hadir rapat apa semua, saya ini sidak ke kantor-kantor, lihat kebersihan, sampah, bersama-sama turun dengan dinas lingkungan hidup, kita kerja bakti di mana, begitu. Saya mencari ini kegiatan-kegiatan yang positif untuk bermanfaat untuk daerah. Bagaimana dengan aparatnya, Bu? Dengan staf yang mungkin terbiasa sebelumnya tidak sekarang mereka harus menyesuaikan dengan ritme kerjanya Ibu. Ya, iya, awal-awal yang tadi saya bilang banyak yang sedikit agak kurang, agak kaget, sehingga aduh Ibu ini karas DP orang, begitu. Kalau karas-karas terus begini, dia tidak ada yang mau pilih dia. Jadi sampai begitu. Iya, sampai saya dikatakan begitu, dibully. Tidak ada orang mau pilih dia, begitu. Tapi saya pikir jiwa melayani ini, kalau kita hanya tenggelam untuk pencitraan supaya orang senang sama kita terus kita tidak bekerja, saya kira terus apa manfaatnya? Kembali lagi. Saya perempuan yang jadi wabub pertama. Saya harus berbeda dari wabub-wabub yang lain. Gitu. Saya harus menunjukkan saya harus punya prestasi apa yang saya buat yang tidak dibuat oleh pemimpin sebelumnya. Itu yang saya ini. Jadi terkadang saya itu walaupun kurang sehat, saya tidak menganggap itu tantangan, halangan. Saya tidak mau terlihat sakit. Saya harus sehat, saya harus kuat seperti itu supaya karena saya punya terlalu tinggi, saya punya ini bahwa ekspektasi saya ini saya harus bisa buat Bonebolango itu bersih, indah dipandang, termasuk di kantor itu saya tidak mau kelihatan kotor, walaupun sederhana tapi bersih. Jangan ada lawangun, jangan bunga-bunga ini yang mati, coba. Yang pot bunga yang sudah terbengkalai tidak diisi, ini hal-hal kecil, tetapi kalau tidak diperhatikan itu merusak pemandangan. Karena apa? Penting sekali untuk kebersihan dan kenyamanan di kantor. Kita itu waktu kita lebih banyak di kantor daripada di rumah, gitu. Bayangkan kalau di rumah kita pelihara bunga indah-indah di rumah, tetapi di kantor kita begitu pelit mau bawa satu pot bunga untuk taruh di kantor yang setiap hari kita sendiri yang menikmati ruangan itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Bawa kamari yang sedikit, ada pot bunga yang sudah beranak, ambil dia punya anak, kemudian kasih hidup sedikit, bawa kamari di kantor. Karena kalau kita orang bilang tanam bunga, bilang tidak ada uang beli bunga. Saya bilang sudah ambil bunga yang tidak dijual, yang tidak dibeli, yang merayap-merayap di mana-mana, kita tanam gitu. Bete yang besar-besar buah daunnya itu kan. Dan alhamdulillah kita sudah mulai rapi, kemudian mulai peduli dengan tanaman. Jadi kalau orang bilang
Ibu Abu mau datang kasih bersihkan sana ini, dia mau marah pultoran. Nah, seperti itu. Tapi kan marahnya Ibu tidak seperti marahnya Ibu Risma. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Iya, tapi Ibu Risma dengan marah-marahnya itu pun orang tetap suka. Itulah. Dia tetap dipilih. Iya, benar. Iya. Karena masyarakat yang menikmati. Iya. Hasil kerjanya Hasil kan kerjanya. masyarakat. Dan dia kan marah-marah tidak sekedar marah-marah, tapi dia turun juga. Gitu. Saya berharap ini Bone Bolango ini bisa menjadi kota yang penuh dengan taman, begitu. Kemudian sejuk, kalau orang masuk itu sejuk. Artinya kita mengambil kekurangan, begitu, kekurangan dari daerah lain. Kemudian kalau di daerah lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Tanahnya kita subur, gitu. Terus lahan kita punya. Apalagi ada kampus yang besar. Ya, kekurangannya kita ini kan hanya PAD kita kecil, anggaran kita belum sama dengan mereka. Tapi saya kira semakin kita giat meningkatkan PAD, apalagi kita ini kan daerah kaya sebenarnya. Ada tambang, potensinya, ada batu hitam yang lagi tren, trennya. Tapi sayangnya kita belum bisa mendapatkan manfaat dari situ, dan kita hanya perlu waktu bisa mendapatkan itu, dan kita akan menjadi daerah yang kaya. Saya yakin itu hanya perlu proses saja. Tapi tambang itu sudah menghasilkan ya batu hitam? Belum, kami belum dapat menghasilkan. Ada katanya, saya sendiri belum pernah lihat. Cuman diangkut oleh mereka-mereka yang. Bagaimana Pemda menyikapi? Kita sedang berproses. Kita tentunya tidak mau mengambil keuntungan di atas di ilegal. Ya, tentunya kita legalkan dulu, dan sedang menuju ke sana. Begitu. Kita pemerintah ini kita juga tidak mau menjadi menerima akibat masalah daripada keinginan kita ingin meningkatkan PAD. Tapi sementara ada masalah di belakang. Ada masalah di belakang. Itu kita tidak mau, Pak Bupati juga tidak mau itu. Begitu, sehingga ke depan ini sedang diurus izin pertambangan rakyat dengan di tempat-tempat yang lokasi yang memang sudah hasil sudah diturun di lapangan, dan hasilnya memang di situ ada lokasi yang menguntungkan untuk pertambangan, dan ini kesempatan besar untuk kita pemerintah daerah. Begitu. Jadi masyarakat penambang sudah berapa kali dikumpul Pak Bupati dengan Forkompinda, dan mereka bersedia untuk memberikan kontribusi, dan mereka siap diatur, tapi jangan dihentikan. Begitu. Karena mereka juga di sana dari ribuan warga kita yang sudah hidup, sudah menggantungkan hidup mereka di tambang ini. Dan tentunya ini kita tidak boleh lagi hentikan ini, karena ada rakyat yang akan menerima akibatnya. Yang sekarang kita hanya sedang menuju legalitasnya, dan kan sudah beberapa kali kami di demo oleh mahasiswa, terkesan bahwa terjadi pembiaran. Bukan pembiaran, tetapi izin ini kan semua di pusat. Betul. Dan mengurus izin itu tidak semudah membalik telapak tangan, tidak semudah orang demo hari ini kemudian kita izin. Langsung diberi izin. Izin itu kita ke SDM, kemudian SDM harus ini kan ke DPR RI mendapat persetujuan, kemudian kembali lagi ke SDM baru bisa diterbitkan, dan itu tidak mudah. Gitu. Dan ini sedang kita jajaki. Pemerintah daerah sedang Pak Bupati sedang berjuang untuk itu. Untuk hal-hal seperti itu biasanya Bupati ada komunikasi juga dengan Ibu, membicarakan bersama. Saya kebetulan kan tugas saya sebagai peningkatan PAD. Jadi PAD ini kan ya batu hitam ini, begitu. Tentunya ada saya. Berapa kali kami rapat dengan penambang, saya hadir sama-sama dengan beliau. Dan saya orang buta sebenarnya dengan tambang ini kan tidak paham. Walaupun di Papua kan di Freeport. Di Timika. Pak Tony di situ ya? Tidak. Sudah di Jayapura juga sama saya, tapi sekarang sudah di Jakarta. Iya, kemarin beliau telepon saya. Oh ya? Mau datang katanya. Insya Allah. Ya sudah, insya Allah proses batu hitam ini akan indah pada waktunya. Tapi tidak ada risiko kerusakan alam misalnya?
ada Mm-mm. akan ke sana Iya. kerusakan alam, tapi tentunya Apakah itu sudah dipikirkan oleh Pemda untuk kemudian persoalannya begini, kita tidak izinkan pun ini sudah rusak, iya, sudah iya. jalan. Jadi tinggal diatur Tinggal bagaimana dia bisa. diatur, kemudian dalam pengaturan itu kita juga harus mempertimbangkan bagaimana menjaga hutan lindung ini. Iya. Kemudian hasil mereka menambang ini jangan akibatnya mencelakakan kita semua. Iya. Nah, kalau sudah diatur, tentunya ada aturan itu ke sana. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Kan ada lahir Iya. pasal-pasal. Kalau ilegal kan semakin brutal ya, Ya, sebenarnya. semakin brutal, diam-diam tanpa diketahui oleh pemerintah. Mm-mm. Mereka melakukan penambangan liar dan itu hanya kerusakannya saja yang pemerintah terima, termasuk jembatan yang dilalui oleh trek. Betul. Itu. Gitu. Nah, ini dan kita tahu pemerintah tahu itu ada aktivitas gitu. Nah, kalau kita hanya mau bilang jangan dirusak, jangan dilakukan penambangan liar, siapa yang jaga 1x24 jam di atas? Tidak ada. Sementara mereka sudah tinggal di sana. Dan kemudian kami juga pemerintah daerah, khususnya saya perempuan ini, di sana itu ada anak-anak. Pekerja itu kan bawa keluarga. Iya. Anak-anak di sana itu kan tidak sekolah. Kemudian juga kesehatannya, lingkungannya tidak baik untuk perkembangan kesehatan anak. Iya. Begitu. Itu yang perlu kita intervensi. Betul. Gitu. Sehingga kalaupun di sana mereka akan kita atur ke depan seperti yang di Freeport sana, di sana ada sekolah. Oh iya, di Ibu sana kan ada punya tambang. pengalaman ya, ada pengalaman di sana. Ada Jadi bisa pernah ke sana lihat. Iya. Jadi memang kalau memang ya silakan Bu minum. Haus. Iya. Kalau memang ini bisa diatur dengan baik, maka dia hasilnya. Jadi ada banyak hal positif ya yang bisa didapatkan, misalnya untuk PAD, kemudian orang-orang di sana seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada anak-anak di sana yang harus memang dipikirkan untuk pendidikannya, kesehatannya, dan banyak hal yang memang harus dipikirkan. Banyak di sana. Dan itu warga kita, termasuk warga dari luar yang sudah tinggal di sana. Ada dari Kota Bagu, dari Manado, di sana banyak di sana. Jadi tambang emas mulai ditinggalkan atau? Kita malah ngomongin soal tambang. Saya kan belum pernah. Saya juga bukan orang penambang. Tapi nanti kan depan kita seiring waktu saya akan lebih banyak tahu. Tapi saat ini hanya dengar bahwa ada penambang yang bawa keluar begitu. Kemudian kita hanya dilewati begitu saja dan tidak mendapatkan apa-apa kita. Jadi kita ini bagaikan tikus mati di lumbung padi. Betul. Orang banyak padi, tapi orang-orangnya kelaparan. Karena orang di dalamnya kelaparan. Iya. Ya, kita kembali ke ini ya. Selama Ibu jadi wakil bupati, kan ada harapan-harapan terhadap pemimpin perempuan itu dia bisa menghasilkan ada kebijakan-kebijakan yang pasti akan pro terhadap perempuan dan anak. Misalnya ada perlindungan terhadap perempuan. Apa kira-kira yang Ibu lakukan? Iya, jadi perlindungan perempuan dan anak, kemudian untuk stunting, sendiri saya lupa tadi stunting juga termasuk dalam tugas saya, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami ini selama ini kan pemberdayaan perempuan kita ada, dinas pemberdayaan perempuan kita ada. Artinya saya tidak bicara pun dinas itu sudah bekerja untuk perempuan dan anak. Gitu. Nah saat ini dinas ini sudah bergabung dengan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Artinya kita lebih melihat bagaimana manfaat. Dulu kan berdiri sendiri, sekarang sudah bergabung. Artinya ada dinas sosial, kemudian ada pemberdayaan perempuan di situ, paling tidak